atau yang mewakili, dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Brebes atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh Kepala Bidang dan seluruh Subkoordinator di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam rangka mendapatkan data dan masukan terkait peningkatan pelayanan kesehatan jiwa melalui optimalisasi pemanfaatan flu. Adapun susunan acara hari ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan dari saya lihat wakilnya dan diwakilkan oleh Ibu Kabid Yankes. Yang saya hormati Kepala BPKD Provinsi atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur RSUD Dr. Amino Gondo Utomo Semarang atau yang mewakili. Pak Direktur, mohon maaf perkenalkan Bapak, saya Imam dari Cikit. Tapi artinya insya Allah kita sebagai warga Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes bisa beradaptasi untuk menyesuaikan diri hidup di era pandemi ini. Curhat. Sehingga Kabupaten perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ini minimal bisa menjadi ikon ataupun rujukan khususnya gangguan jiwa ini, ataupun rumah sakit jiwa ini, karena data terakhir di kami ini cukup banyak temuan. Sekalian DPRD dan tim ahli. Jadi karena lengkap maka pertemuan kita kali ini sangat strategis dan sangat penting ya. Oleh karenanya maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam tentang kondisi objektif yang ada di Kabupaten Brebes tinggi. Nah, oleh karenanya sudah disiapkan juga puskesmas khusus ya untuk gangguan jiwa. Menarik itu, tadi ada anggaran yang sudah muncul 2 miliar. Ya itu salah satu masalah ya yang kita coba nanti diskusikan. Selain soal ODGJ, kasus-kasus pasok, kita ingin konfirmasi juga karena memang Brebes itu kalau soal kesehatan ini memang selalu nomor 1 urutannya. Padahal ini kebetulan wakil-wakilnya di provinsi juga dokter-dokter ini, ada dokter Uma, dokter Messi, ya, kasus
stunting. Monggo nanti ditambahkan Pak, mumpung ada dinas kesehatan provinsi juga. Jadi di samping kita ingin mendengar langsung, juga ingin memperoleh konfirmasi kebijakannya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Brebes dapat porsi yang paling banyak apa enggak? BPJS misalnya. Brebes itu sesuai dengan proporsi jumlah penduduknya enggak se-Jawa Tengah kalau diperbandingkan. Kan paling tinggi nih jumlah penduduknya Brebes dibanding kabupaten lain. Pinter Pak ini jumlahnya 2 jutaan ya, lebih ya. BPJS-nya itu terus ya ini soal kesehatan ya, jangan soal infrastruktur. Soal infrastruktur nanti malah melebar kemana-mana. Pendidikan dan kesehatan ya, public need service-nya kita kan. Kita punya konsep BLUT itu ya, yang tujuan utamanya itu konkretnya kan agar bisa bersaing dengan swasta tuh. Ada fleksibilitas pengelolaan keuangannya biar bisa lebih maksimal dan bisa bersaing dengan swasta. Fleksibilitas itu yang membedakan dengan perangkat daerah yang lainnya. Pandang kita kembangkan dengan tukar menukar cindera mata. Mohon izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan Asani Bapak Ibu. Saya di Dinas Kesehatan saat ini sebagai subkor P2M PTM. Jadi selain penyakit menular, di seksi kami juga ngayai ini istilahnya, mengampu terkait penyakit tidak menular juga. Jadi komplit nih Pak, penular dan tidak menular. Kebetulan penyakit atau kesehatan jiwa masuk dalam program PTM. Iya, jelas. Mohon izin Pak Direktur, Pak Ketua Komisi DPP Provinsi Jawa Tengah beserta tim. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Irma dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Bapeda Jawa Tengah, kemudian BPKID Provinsi dan Kabupaten Brebes. Mohon izin saya menyampaikan paparan terkait kebijakan dan analisa situasi program P2 Kesehatan Jiwa di Kabupaten Brebes. Luas gitu ya. Kalau bicara jumlah penduduk, Brebes nomor 1. Saat ini mungkin sudah mencapai 2,1 juta nih. Kemudian luas wilayah juga termasuk nomor 2 di Jawa Tengah, jadi paling luas. Kemudian tentu dengan luas wilayah, kemudian jumlah penduduk yang banyak ini ya permasalahan kesehatannya banyak ya. Tadi sampaikan ada mulai dari stunting, kemudian angka kematian ibu juga kita paling tinggi ya. Kemudian yang paling baru kemarin apa, kemiskinan ekstrim gitu ya, sampai diplesetkan itu kan. Di Brebes itu ternyata ya permasalahannya sangat-sangat kompleks. Kemudian untuk kesehatan jiwa Bapak Ibu, ini sebagai dasar hukum kita melaksanakan kegiatan atau program. Jadi mulai dari undang-undang psikotropik sampai ini ya, yang terakhir terkait SPM, standar pelayanan minimal. Next. Ada beberapa isu strategis yang ada dalam program atau kegiatan kesehatan jiwa Bapak Ibu. Yang pertama adalah kami menyampaikan paparan pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kesehatan, karena sesungguhnya di Brebes ini sangat luar biasa Pak, kasus ODGJ maupun sakit yang menaut. Karena kami sering menemukan hal ini, termasuk Solikin Pak. Solikin itu kena tumor 8 tahun. Warga Lubang Sari kan nggak salah.
Alhamdulillah setelah kami bawa ke Semarang, selesai operasi dan sekarang tinggal pemulihan berjalan. Ini contohnya, ini juga tidak terlalu diketahui oleh dinas. Termasuk Ibu Taruna yang dulu tumornya sampai 41 kilo, itu pun juga tidak ditemukan oleh dinas Brebes. Alhamdulillah sekarang masih hidup, orang hidup Bogor. Saya pernah sawu jajan operasi tumor itu hanya punya uang 25.000, harus hidup di Semarang 8 bulan. Itu pun juga tidak diketahui dinas. Dan bagaimana kami bekerja sama, kami memang concern terhadap pelayanan masyarakat yang seperti ini. Ini semua faktor karena kemiskinan, termasuk Pak Alek. Terima kasih atas banyak bantuannya, karena saya sering sekali ngerepoti Pak Alek ini untuk ngirim orang ODGJ, bahkan tidak punya BPJS, SKTM-nya mati. Nah, berkat beliau inilah kami terbantu. Nah, tadi benar Pak apa yang disampaikan, ketika sudah dipulangkan perawatan hampir 25 hari, 21 hari, ketika keluarganya tidak peduli dan merasa malu mungkin, itu kumat lagi Pak. Jadi kemarin yang baru saja saya minta bantuan Pak Alek itu pasca pernikahan kena gangguan jiwa, tidak punya BPJS. Nah, hal ini tentunya kalau dinas tidak peka terhadap lingkungan, tentunya ya semakin menjamur di Brebes ini. Karena kami tahu Pak, kami sudah lama dari 2010 Pak, saya memang bercengkrama dengan masyarakat yang kena musibah ini. Bahkan Pak, saya sering di mobil saya itu ada celana dan kaos Pak. Kalau ada orang gila yang telanjang itu Pak, saya berhenti. Saya kasih celana, saya kasih kaos. Nah, ya? Oh enggak Pak. Itu selalu ada saya celana dan kaos. Banyak sekali orang telanjang gila di Brebes ini Pak. Kalau pas nggak bawa gimana Pak? Pasti ada. Bajunya dilepas. Pernah, baju tak lepas sekali. Bajunya dilepas. Jadi itu betul. Kalau nggak pernah dicek aja di mobil saya pakai ada celana dan kaos. Nah, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentunya termasuk kami pernah menyampaikan pada Bupati kaitannya dengan permasalahan Brebes miskin ekstrim ini harus kita sengkuyung bersama. Nah, selama ini mohon maaf teman-teman yang di DPR RI itu juga menurut kami kurang peka. Bahkan di larangan itu ada warga yang dipasung dekat dengan DPR RI Pak. Jadi peduliannya kurang. Itu goro-goronya itu jadi TKW tidak dibayar, kena sakit jiwa. Nah, hal inilah yang menjadi tentunya tanggung jawab kita bersama. Untuk itu pemerintah ya harusnya bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap anggaran-anggaran yang kaitannya dengan permasalahan ini. Dari pimpinan Komisi M serta tim Direktur SSJD Aminah Bandotomo, salam hormat Pak Alek. Namanya masih muda. Dulu saya ditawari pindah RSJ kok belum pelakon ya. Oke, udah Langsung gitu. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta jajarannya atau yang mewakili Pak Imam. Jadi ini hari ini di Bu Ninit sebetulnya berkenan hadir, tapi karena ada monitoring evaluasi Bian, ini bulan Agustus Bian lagi sibuk-sibuknya Bapak, jadi mohon izin mewakilkan ke kami terkait masalah kesehatan jiwa. Sebelumnya izin melaporkan dulu, tadi kan sudut pandangnya baru data dari Brebes ya. Yes, kami sampaikan untuk Jawa Tengah. Okay. Untuk 2022 belum update non sewu karena saya masih koordinasi dengan bidang terkait, tapi 2021 sudah ada datanya, ini saya sudah dapat. Jadi penderita gangguan mental emosional di Jateng tahun 2021 itu ada 55.723 kasus.
yang depresi ada 4.397 kasus dengan 180 kasus ada di Brebes. Terus ya Pak ya? Yang bunuh diri 59 kasus. Jadi cukup banyak. Ini cukup memprihatinkan untuk kita semua. Untuk schizofrenia di Brebes 2.554 kasus, Jawa Tengah 67.885 kasus. 50.000 yang masuk rumah sakit jiwa gitu Pak. Berapa Pak Ale? Kita itu rawat inap itu rata-rata sehari 200 pasien. Tapi memang secara alamat memang Ini ada kerjasama juga dengan dinas sosial. Mungkin kalau untuk setelah kembali dari rumah sakit jiwa itu bisa dititipkan ke dinas sosial, ada rumah singgahnya dan sebagainya. Itu mungkin untuk setahun masih bisa di-cover gitu. Tapi selanjutnya ya memang dari masyarakat dan keluarga yang harus ditingkatkan peran sertanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang sebetulnya sesuatu yang saya tidak begitu terarah betul ada pimpinannya. Kasus tentang penanganan ODGJ di Kabupaten Brebes, kalau sepintas saya dengar tadi sudah ada rumah puskesmas yang dipersiapkan untuk menangani itu. Apakah tidak sebaiknya kalau memang kasusnya di Brebes ini masih tinggi, ada yang di Pasung, kemudian ada juga ODGJ yang lain gitu ya Mbak, apakah tidak sebaiknya langsung koordinasi saja dengan rumah sakit jiwa yang milik Provinsi Jawa Tengah? Karena setelah saya pernah mendengar bahwa baik itu di Amino maupun di MSJ Surakarta itu sebetulnya masih memungkinkan untuk menampung itu. Daripada kita membuka lahan baru dan tidak menggunakan aset Pemprov yang selama ini sudah ada, dan tentunya sudah disediakan segala fasilitas yang ada. Soal itu jauh, mungkin sarana transportasi itu kan ya wajar kok Bu. Problem ya, masalah pasti ada. Sekali lagi masalah pasti ada. Nah ini masalah yang kedua, di samping jauh tadi sudah disampaikan masih jauh. Nah ini kan masalah yang terbesar lagi adalah anggaran untuk melengkapi fasilitas itu. Betul, perencanaan ya baik itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah Provinsi Jawa Tengah juga bisa mensupport akan itu? Karena ini berdirinya puskesmas tentunya walaupun bangga nggak bisa masuk, karena puskesmas itu ada di kabupaten. Nah ini menurut saya, salah nggak apa-apa toh? Salah nggak, dimarahin ya Pak Dokter? Daripada Amino kurang pasien, memang tenaganya udah banyak di sana, fasilitasnya sudah banyak, sementara banyak rakyat yang membutuhkan. Barangkali tinggal mensupport dari Dinsos Kabupaten untuk lebih intens mendata itu, kemudian koordinasi dengan Amino atau RSC. Barangkali justru Dinsos itulah yang harus ditambahi sementara waktu, ditambahi biaya operasionalnya untuk transportasi ke provinsi. Itu yang benar. Barangkali begitu. Jadi kalau sekarang dipaksakan Pemda harus melengkapi fasilitas ODGJ, padahal ODGJ ini kita paham penyakit yang susah sekali sembuh karena banyak faktor. Kurang sedikit saja obat langsung kambuh lagi, nanti nggak akan pernah selesai. Nah, ketika tidak akan pernah selesai, mudah dibebankan semuanya kepada daerah, tentunya akan menjadi persoalan yang sangat berat. Ya mending-mending kalau provinsi lah, setidaknya ada 2 rumah sakit yang sudah peralatannya itu lengkap dengan SDM yang lengkap. Itu saran saya, barangkali mungkin tidak bisa menyampaikan tadi disampaikan oleh Pak Prajoko bahwa mungkin bisa dikembangkan ke Banggan. Saya bangga juga, tapi ketika
berbicara itu nggak bisa. puskesmas agak sulit. Iya, betul. Karena itu adalah kewenangan kabupaten. Begitu Pak. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Iya, monggo Pak. Jadi kalau kita mendengar apa yang dikeluhkan tadi malam di dalam FBJ ya, jadi kan rumah sakit yang di provinsi, terutama yang dari rumah sakit jiwa itu kan ada problem ya, kekurangan pasien kalau tidak salah dengar. Nah itu mestinya dari program-program yang harus disinergiskan, ya provinsi itu harus punya perencanaan yang baik sehingga bisa terkoordinir dengan kabupaten. Karena kalau kita bicara Brebes ini kan menjadi beban provinsi, ya dari sisi kondisi sosialnya yang tadi kita lihat itu menjadi satu statistik yang paling tinggi. Gitu. Nah ini kan saya mencoba untuk masukkan bahwa harus ada perencanaan yang baik, ya tidak asal membuat, tetapi ini berkali contoh tidak bisa difungsikan. Ini artinya kan nggak ada satu koordinasi yang baik dengan pihak provinsi di dalam hal ini. Bagaimana? Apakah kondisi yang tadi ya dalam hal ini konteks ODGJ ya yang begitu jumlahnya besar di Brebes, kemudian bagaimana penanganannya? Sedangkan kalau kita lihat di provinsi rumah sakit itu kekurangan. Apakah yang selalu kita diskusikan di FBD itu adalah bagaimana sistem rujukan itu dibuat sehingga supaya itu tetap hidup. Nah gitu loh. Nah bagaimana tadi persoalan itu jauh ya. Kita demografi kita sadar bahwa wilayah kita itu memang luas gitu. Nah, apakah kita solusinya mau di Brebes mau dijadikan 2 kabupaten atau kota kabupaten? Apa itu persoalannya? Kalau kita bicara luas, dekat dan jauh. Tetapi setiap permasalahan yang ada mestinya harus dengan perencanaan yang baik. Tadi saya sampaikan itu. Nah yang kedua, tadi ada persoalan ODGJ. Ini apakah persoalannya di Dinas atau Dinsos? Nah ini kan harus ada satu komunikasi yang baik lintas dinas. Kalau selalu dibicarakan itu persoalan, nggak akan pernah ada penyelesaian. Ya, ini memang diperlukan oleh seorang pimpinan yang memang bisa menciptakan solutif. Ya, tidak hanya membuat list daftar persoalan yang dari tahun ke tahun seperti itu. Bagaimana Brebes ini tidak pernah beranjak dari peringkat yang lebih bagus kondisi tentang sosialnya dan kesehatannya. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita semua kan gitu. Jadi saya kira Bapeda ini menjadi perhatian. Bagaimana ini ada satu persoalan yang harus ini persoalan tadi kan Brebes masuk di dalam ekstrim. Jadi penanganannya kalau saya pakai istilah ya harus extraordinary. Jadi tidak ditangani secara biasa. Kalau biasa-biasa saja ya, bagaimana bisa beranjak menjadi lebih baik? Jadi sistem manajemennya yang harus dibenahi saya kira itu. Jadi tidak mendirikan bangunan ini kan sayang itu. Duit berapa miliar itu? 2 miliar Pak. Nah, ya hanya ditelantarkan itu nggak tahu kapan bisa operasional. Sedangkan provinsi punya fasilitas yang bagus. Siapa? Nah itu saya kira itu yang menjadi perhatian ya. Saya kira kita ini kan sering kebijakan-kebijakan yang ingin menonjolkan kelokalan, tetapi tidak tahu ini kegiatan yang kita bisa berbasis kepada outcome. Ya pokoknya membuat gitu. Ya akhirnya mangkrak begitu. Yang kasihan ya orang-orang yang tadi terdampak yang dalam golongan memiliki penyakit sosial. Saya kira itu mungkin ya kesimpulannya bahwa perlu ada satu koordinasi yang baik lintas dinas, saya kira itu. Yang kedua di dalam ini 1 jam Pak. Ini terkait pantun. Kalau pantun itu tidak saya baca kan gitu. Pantun dulu. Apa nanti belakang saya ya? Karena saya ikut ke sini. Satu pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi E
Jadi itu saya merasa anak kecil sih gini, ayo lengkel aku. Ini udah saya benar gitu. Jadi ternyata kita ketemu berbagai unsur, artinya ini kan, artinya ini seperti pemahamannya kan masalah bersama. Jadi terkait UGDJ, naik guyonan ini, jadi yang tahu tapi pura-pura tidak tahu, yang dekat tapi pura-pura tidak dekat, itu adalah yang paling besar terkait UGDJ. Nah, karena LG Semarang itu jauh di sana, kira insya Allah dosanya paling sidik. Ya. Kok pantunnya begitu? Belum pantun. Pantun gitu. Bahwa UGDJ itu kalau masih toleransi jalan, maka kabeh dosa. Semua dosa. Semua Termasuk DPR. Orang betul ngomong gitu. Semua berdosa, maka kita mari bersama-sama, mungkin ini momentum yang bagus bahwa kita bersepakat untuk mengurangi dosa kita. Yang kedua, bahwa Rumah Sakit Jawa Minor Bendungan Semarang itu dipersiapkan oleh Pemprov untuk menjadi rujukan tertinggi di Jawa kelas A istimewa. Kita punya masalah, tadi malam sudah saya punya, jadi tidak usah baper lagi ya. Jadi begini, kalau teman-teman di Brebes ini bingung atau belum punya solusi, ada orang gila di jalan dan seterusnya, dan merasa tidak bisa memberi solusi, itu saja ke Amin. Kasih motor bakar. Ya, ini juga nanti secara bertahap kita punya aplikasi pertolongan bakar untuk gawat daruratan jiwa. Sekarang masih Semarang saja karena kita masih bertahap memberi ruang anggaran, maka ya silahkan dikirim saja. Bisa saja suatu saat kita sudah siap, misalnya dulu ya tolong dijemput. Suatu saat insya Allah kami sunnah ya, kita mungkin punya sholat untuk berangkat dan dari sana membawa pasien. Jadi sebenarnya kata kunci adalah ODGJ di jalan, maka sebenarnya ini masalah bersama, masalah bangsa. Jadi jangan terkotak-kotak. Siapa yang bisa memberi solusi bergerak dulu. Biarkan LSI Amino yang bermasalah, kira-kira begitu. Jadi kalau teman-teman Brebes masih bingung, saya paham. Dinas apapun itu terjebak regulasi. Nah kita juga sudah mulai, artinya kita menyadari itu, kita mulai ngeleng dengan di luar yang sifatnya apa